Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Cynthia Dewi, bisa dipanggil Cynthia dengan NIM 24 1202 1150. Baik, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai wawasan kependidikan selama semester 1. Nah, tujuan saya membuat video ini karena saya ingin berbagi informasi, materi, dan membantu calon pendidik untuk memahami aspek dalam pendidikan. Oke, jadi pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ada 4 proses dalam pendidikan. Di antaranya yaitu perencanaan, implementasi, evaluasi, dan refleksi. Oke, kita langsung saja masuk ke kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada juga definisi kurikulum menurut Daniel Tanner, yaitu pengalaman belajar yang direncanakan dan dipandu serta hasil belajar yang diharapkan dirumuskan melalui rekonstruksi sistematis dari pengetahuan dan pengalaman di bawah naungan sekolah. Ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama, berpusat pada subjek atau mata pelajaran. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada masalah. Ada juga teori pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu teori produk, yang dimana teori ini pembelajaran berpusat pada guru, dan yang kedua teori proses, yang dimana pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, dalam teori proses ini saya memiliki satu pengalaman, yang dimana ketika saya kelas 11 atau kelas 2 SMA, guru kimia saya memberikan kebebasan untuk kami para siswanya mencoba membuat larutan kimia dan memahami reaksi tertentu yang dihasilkan oleh larutan tersebut. Oke, kita masuk ke sejarah perjalanan kurikulum pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurikulum berubah-ubah. Di antaranya perubahan sistem politik, lalu perubahan sosial budaya, kebutuhan ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan karakter dan nasionalisme. Yang kedua, ada kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini yang kedua ada kurikulum 1952 sampai 1964. Nah, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada kurikulum 1968 sampai 1975 pada masa Orde Baru. Nah, kurikulum ini lebih menekankan pada manajemen pendidikan dan pengembangan sistem instruksional. Yang keempat ada kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan pembelajaran aktif atau CBSA. Yang kelima ada kurikulum 1994 sampai 1997. Kurikulum ini adalah perpaduan dari kurikulum sebelumnya, namun kurikulum ini mendapatkan banyak sekali kritik karena beban belajar yang berat. Yang keenam ada kurikulum 2004. Kurikulum ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dimana menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Yang ketujuh ada kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, kurikulum ini memberikan otonomi lebih besar pada sekolah. Yang kedelapan ada kurikulum 2013, berfokus pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kesembilan ada kurikulum 2022 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013, memberikan fleksibilitas lebih besar pada sekolah. Kita masuk ke keterampilan abad ke-21.
Keterampilan abad ke-21 adalah sekumpulan kemampuan yang dibutuhkan individu untuk sukses di dunia modern yang terus berubah-ubah. Ada beberapa penyebab kenapa keterampilan abad ke-21 dianggap penting. Di antaranya, perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut individu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Keterampilan abad ke-21 menjadi diferensiasi utama dalam dunia kerja. Lalu keterampilan ini juga memungkinkan individu untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya. Teori kecerdasan berganda yang dikembangkan oleh Howard Gardner pada 1970-an, Gardner menentang bahwa kecerdasan hanya diukur dengan IQ dan bersifat statis. Beliau percaya bahwa kecerdasan manusia lebih beragam dan berkembang seiring waktu. Beliau mendefinisikan 9 tipe kecerdasan yang meliputi yang pertama naturalis, yang kedua musikal, yang ketiga logika dan matematis, yang keempat ada eksistensial, yang kelima ada interpersonal, yang keenam ada kinestetik jasmani, yang ketujuh ada linguistik verbal, yang kedelapan ada intrapersonal, yang kesembilan ada visual spasial. Oke, selanjutnya ada teori gaya belajar VARK. Teori gaya belajar VARK adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Neil Fleming untuk mendefinisikan preferensi belajar individu. Singkatan VARK mewakili 4 gaya belajar utama, yaitu visual, auditory, reading, dan kinestetik. Keunggulan dari teori VARK, yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada personalisasi, dan yang ketiga ada inklusivitas. Kelemahan dari teori VARK yaitu yang pertama ada terlalu sederhana, yang kedua kurang bukti empiris, dan yang terakhir pengkategoriannya masih kaku. Sekian video pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.